Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 17 hingga ayat ke-29. Sebagai ayat pembimbing renungan kita, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Tema renungan kita adalah Allah menyelamatkan umatnya. Sahabat renungan malam Salom, Stefanus adalah seorang dari 7 orang Yahudi berbahasa Yunani yang dipilih oleh jemaat untuk membantu para rasul melayani jemaat mula-mula dalam pelayanan diakonia. Stefanus itu seorang yang beriman teguh, penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda di antara orang banyak. Melihat pelayanan Stefanus, baik dalam pelayanan mujizat, demikian juga dalam pelayanan menyampaikan Injil, sekelompok orang Yahudi yang terdiri dari jemaat orang Libertini dari Kirene, Afrika, dan dari Alexandria, Mesir, bersama orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, berdebat, bersoal jawab dengan Stefanus tentang pemahaman keagamaan. Namun, orang-orang Yahudi kelompok Libertini itu tidak mampu melawan hikmat Stefanus, karena Stefanus beroleh hikmat dari Roh Kudus. Lalu kelompok Libertini itu mempengaruhi orang banyak untuk membenci Stefanus. Mereka memfitnah Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus telah mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Maka berkobarlah amarah orang banyak terhadap Stefanus. Lalu orang banyak itu menyerang Stefanus dan menyeretnya ke mahkamah agama Yahudi. Kelompok Libertini itu menunjuk saksi-saksi palsu untuk bersaksi dusta, mengatakan bahwa Stefanus telah menista Allah dan juga menista hukum Taurat. Tentu maksud mereka adalah agar mahkamah agama memutuskan hukuman mati kepada Stefanus. Meski sangat teraniaya dan seorang diri di hadapan sidang mahkamah agama Yahudi, Stefanus tidak gentar. Semua orang yang duduk di sidang mahkamah agama melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Sahabat renungan malam Salom, imam besar yang memimpin sidang mahkamah agama itu bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Maka Stefanus menyampaikan pembelaan dirinya. Ia tidak sekedar menjawab benar atau tidak fitnahan yang dituduhkan kepadanya, tetapi Stefanus bersaksi tentang keselamatan yang telah dikerjakan Allah bagi umat Israel di masa nenek moyang mereka dahulu, dan keselamatan umat manusia di dunia ini. Dulu nenek moyang bangsa Israel yang berada di Mesir, yaitu keturunan Yakub,
ditindas oleh Firaun dengan sangat kejam. Firaun itu tidak tahu dan tidak peduli dengan sejarah Mesir, tentang karya Yusuf anak Yakub orang Israel yang memimpin Mesir sebagai wakil Firaun. Penindasan oleh Firaun itu tidak hanya memaksa orang Israel menjadi budak kerja paksa, tetapi juga mengharuskan pembunuhan terhadap anak laki-laki orang Israel yang baru lahir. Tujuannya supaya orang Israel jangan berkembang, supaya kaum perempuan Israel menjadi budak bagi orang Mesir. Di masa kekejaman Firaun itulah Musa dilahirkan. Dan dengan hikmat dari Allah, ayah dan ibu Musa menaruh Musa yang telah berusia 3 bulan di dalam sebuah peti dan mengapungkan peti itu di sungai Nil, di tempat pemandian putri-putri Firaun. Putri Firaun itu menyelamatkan Musa dan mengasuh Musa di istana. Dalam masa pertumbuhan hingga dewasa, Musa bertumbuh dan dididik di lingkungan istana. Sahabat Renungan Malam Salom. Setelah Musa berumur 40 tahun, ia menyadari kalau dirinya adalah bangsa Israel yang tertindas itu. Semangatnya untuk menolong, membela saudara sebangsanya bertumbuh. Ia tidak dapat berdiam diri lagi melihat orang Israel ditindas. Suatu ketika, Musa membunuh seorang mandor Mesir yang menganiaya orang Israel yang bekerja paksa. Musa berharap dengan perbuatannya itu orang Israel mengerti bahwa dirinya membela orang Israel. Tetapi orang Israel tidak mengerti, bahkan menolak kehadiran Musa. Ketika Musa mencoba menengahi orang Israel yang sedang berkelahi dengan sesama orang Israel, salah seorang yang berkelahi itu berkata kepada Musa, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar itu sadarlah Musa bahwa orang Israel menolak kehadirannya, dan perbuatannya membunuh mandor Mesir itu akan tersebar sampai ke istana. Musa takut. Dia takut akan dijatuhi hukuman oleh Firaun. Lalu Musa melarikan diri dari Mesir menuju ke Midian. Di masa pelarian itu, Musa diterima dalam keluarga Yitro, imam orang Midian. Ia diterima juga menjadi menantu dalam keluarga Jitro. Dan Musa mengabdi menggembalakan domba-domba milik Jitro. Pelarian Musa dari Mesir dan keberadaannya hingga 40 tahun di Midian adalah merupakan waktu persiapan. Sebab Allah mempersiapkan Musa untuk diutus ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nas kita berakhir sampai riwayat keberadaan Musa dalam lingkungan keluarga Jitro di Midian. Sahabat Renungan Malam Salom, dengan memaparkan kesaksian riwayat karya Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dapatlah dipahami bahwa tuduhan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah adalah tuduhan fitnah. Justru Stefanus mengharumkan nama Musa dan memuliakan nama Allah dalam kesaksiannya. Tetapi orang Yahudi itu dan tokoh-tokoh agama Yahudi yang telah dipengaruhi kemarahan, dan karena mereka sangat membenci kekristenan, justru semakin marah dan tak terkendali kemarahan mereka ketika Stefanus menjelaskan tentang Yesus Kristus yang telah dibunuh oleh orang Yahudi di kayu salib. Lalu sidang mahkamah Yahudi itu menjatuhkan hukuman mati
terhadap Stefanus. Tetapi Stefanus dalam kesengsaraannya ketika dilempari dengan batu, ia berseru dengan nyaring kepada Tuhan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kemudian ia meninggal. Demikianlah orang-orang yang benar-benar hidup dalam kasih Yesus Kristus. Ia mampu mengampuni, meski sangat menderita, menanggung kejahatan dari para pembenci Yesus Kristus. Sahabat Renungan Malam Salom, Musa dipersiapkan dan diberi kuasa oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah juga menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan hidup kita dari perbudakan kuasa dosa. Karya Allah menyelamatkan kita dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit dari kematian. Kita yang telah beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus diteguhkan oleh Yesus untuk bersaksi di dunia ini, menyaksikan bahwa Yesuslah juru selamat umat manusia. Agar hari demi hari bertambah-tambah jumlah umat manusia yang percaya kepada Yesus juru selamat, dan mereka pun beroleh pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam anugerah Yesus Kristus. Roh Kudus pastilah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, agar kita mampu menjadi saksi Kristus, mewartakan Injil keselamatan itu. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus bertekun menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus, baik melalui keteladanan perilaku kami, demikian juga dengan perkataan kami, agar semakin banyak orang yang mengenal kasih Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.